Tentu kita tahu bagaimana Erick Thohir membackup dirinya itu melalui dua kekuatan, yaitu olahraga dan BUMN. Tetapi Erick Thohir juga mungkin juga sekarang mulai ragu tuh ngapain dia habis-habisan di situ. Toh yang akan dapat nama Gibran buat apa tuh? Ya itu yang pemuda yang dimaksud itu. Dia akan nunggu untuk di pinggir lapangan untuk bawa bendera Victory Lap gitu kan. Dan itu bendera partai pasti akan diusung di situ kan. Ke Bung Rocky Gerung. Mudah-mudahan sudah bisa terdengar suara saya sekarang, Bung Rocky. Ya, Ya, saya lagi bersihin lapangan. lapangan apa, Bung? Lapangan dangdut, bukan lapangan bola. Oke, baik. Ini kabar yang terakhir saya dapatkan, Pak Mardhani Alisera masih berada dalam pesawat, internetnya hanya bisa WhatsAppan. Jadi Oke. ini pertanyaan ke Bang Mardhani ini akan kita sampaikan ke Bung Rocky ini, biar sekalian saja. Jadi kira-kira menurut Bung Rocky ini bagaimana melihat refleksi kegelaran kompetisi sepak bola global dengan kompetisi politik di Indonesia? Kalau kita melihat sepak bola kan memang olahraga yang sangat terpolitisasi di dunia. Kira-kira bagaimana Anda melihat sepak terjang sepak bola dalam perjalanan politik di Indonesia ini? Ya, itu dari global ke lokal itu sama seperti kita ingat peristiwa di Munich Olimpiade ketika terjadi clash antara pemain-pemain Israel dan para pemprotesnya juga sampai di Kanjuruhan. Jadi selalu ada semacam upaya untuk melihat bahwa dimensi politik selalu akan tiba bersamaan dengan event-event olahraga, apapun olahraga, terutama sepak bola. Nah tadi yang menarik misalnya, coba kita hitung secara agak cepat-cepat tuh. Ada 4 kota yang akan dijadikan pusat penarik perhatian publik. Dan kota itu ada Jakarta, Surabaya, Solo, dan Bandung. Dan pasti kita bisa bikin hipotesis bahwa asosiasi-asosiasi pendukung, asosiasi penonton di situ, atau kelompok-kelompok yang potensial untuk jadi penghibur, entah itu kayak boboto, bonek segala macam itu, kan mereka pasti mulai diincar karena mereka justru yang akan dijadikan sasaran, bukan pemain bolanya, tetapi asosiasi penonton. Dan asosiasi supporter ini kelihatannya mulai dipengaruhi oleh siapa yang akan jadi ketua di situ. Dan tanpa sadar sebetulnya seorang ketua akan dijadikan semacam panitia untuk menciptakan euforia. Jadi itu dimensi politiknya di situ. Itu nggak mungkin terlepas. Karena kalau kita lihat misalnya dari Anyer lewat Jakarta, Jakarta masuk Bandung, Bandung lurus sampai ke Solo, Solo tiba di Surabaya. Itu semua adalah balihonya Gibran, Kaesang, Prabowo, Jokowi. Ganti-ganti aja. Gibran, Kaesang, Prabowo, Jokowi. Gibran, Kaesang, itu sampai di sepanjang 1000 kilometer itu. Itu tinggal ditempelin logo kecil U17 itu. Lalu itu seolah-olah dianggap sebagai baliho penerimaan tamu sebetulnya. Tetapi kan manipulasi itu dengan mudah dilakukan karena baliho-baliho itu juga dengan mudah ditanam di situ secara rapi oleh mereka yang berpakaian rapi itu. Jadi tetap kita harus duga dengan kuat bahkan atau tuduh aja bukan lagi duga bahwa event ini akan jadi juga panggung politik. Itu udah jadi semacam rumus dasar di dalam olahraga di tahun politik Indonesia tuh. Ya, baik. Kalau Bung Rocky, kalau kita melihat ini dimanfaatkan akan cukup besar oleh kubunya Prabowo Gibran. Tapi kita melihat ada paslon yang menggunakan istilahnya timnas. Ada timnas Amin. Nah, gimana Bung Rocky melihat ini? Apakah ini juga upaya dari paslon nomor 1 untuk mencoba memanfaatkan situasi ini atau bagaimana?
Iya, itu kalau dia nggak di tribun itu dia nonton di luar tuh pasti kan. Itu segitu doang kekuatannya tuh. Tentu kita tahu bagaimana Erick Thohir membackup dirinya itu melalui dua kekuatan, yaitu olahraga dan BUMN tuh. Tetapi Erick Thohir juga mungkin juga sekarang mulai ragu tuh ngapain dia habis-habisan di situ tuh, yang akan dapat nama Gibran buat apa tuh. Jadi sebetulnya event ini tidak akan maksimal juga karena yang ngerti psikologi bola dan ekonomi bola adalah Erick Thohir. Nah, Erick bukan orang yang, ya kan dia udah bangkrut sebetulnya tuh, ngapain dia keluarin duit lagi untuk memenangkan seseorang yang menjadi lawan politiknya, itu Gibran. Kan kita mesti baca itu juga tuh. Jadi saya kira kasak kusuk Erick Thohir nggak sebesar yang dibayangkan orang itu, yang akan mendukung sepenuhnya U17 ini untuk ditempelkan pada paslon Prabowo Gibran. Itu kurang masuk akal tuh. Lain kalau Erick Thohir memang yang jadi wakil presidennya, cawapresnya Prabowo, itu pasti dia akan habis-habisan tuh. Jadi berharap bahwa Erick Thohir akan memobilisasi keuangan BUMN dan jaringan bisnisnya untuk membackup itu demi satu pasangan cawapres yang sekarang, yaitu Prabowo dan Gibran. Itu agak ilusif gitu, agak susah kita bayangkan bahwa itu akan maksimal. Oke, kalau terkait dengan tadi pernyataan dari Bang Azhar, kalau tidak salah ya, terkait bahwa sebentar catatannya, ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan yang akan sangat memanfaatkannya adalah Prabowo Gibran. Ganjar sebaiknya tidak menggunakan itu karena sudah kalah jauh. Tim paslon 1 Anies Mohaimin sudah menggunakan nama timnas, ada coach dan kapten dan seterusnya. Dalam pandangan Bung Rocky bagaimana nih? Ini refleksi kompetisi sepak bola dengan kompetisi politik di Indonesia akan seperti apa dengan situasi yang seperti sekarang? Kita nggak usah bahas itu terlalu berlebihan lah, karena kekuatan dua cawapres yang lain itu kan nggak sebesar kekuatannya Prabowo Gibran tuh. Jadi sebetulnya justru mereka mesti bikin counter paradigm. Mulai aja mengucapkan bahwa memang U17 itu penting, tetapi pada saat yang sama stunting di Indonesia itu 25% prevalensinya tuh. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir itu mau diharapkan apa jadi pemain bola kalau dia stunting sejak umur dini itu. Lalu kita lihat lagi statistik bahwa apa yang membahagiakan bagi anak muda untuk berharap lewat U17. Kalau fakta hari ini ada 19,8 juta anak muda itu yang mengalami mental health problem, punya masalah kejiwaan itu kan, dan itu sebetulnya siapa yang berbahagia untuk menunggu giliran jadi pemain kalau pemerintah per hari ini, kata Sri Mulyani, APBN-nya udah defisit. Pada saat yang sama berita juga muncul bahwa Pak Prabowo akan menambah anggaran untuk bikin IKN. Itu semua kan soal hak generasi baru untuk dapat pembinaan. Jadi kalau protein terbaik dan nutrisi terbaik buat anak-anak muda ini hanya dijadikan sebagai atau berubah menjadi aspal di jalan tol, berubah menjadi semen di IKN, itu nggak ada harapan tuh. Jadi kita jangan anggap bahwa ini cuma sekedar soal pemilu, ini juga soal perencanaan masa depan yang kita sebut bonus demografi itu, bonus demografi kan. Kan bonus demografi juga harus menghasilkan pemain-pemain usia muda yang terlatih secara fisik dan terandal secara intelektual. Main bola itu kan urusan kaki dan otak gitu kan. Nah, itu sebetulnya fungsi dari APBN. Jadi kita mesti perluas analisis ini menjadi analisis tentang harapan masa depan tuh. Dan itu saya kira akan gak batal. Nah, buat kubunya Ganjar yang nggak usah masuk dalam isu inilah. Anda pasti dia akan ditendang di situ karena soal Israel kemarin. Mulai lagi lakukan counter isu bahwa ini U17 ini hanya sifatnya elitis untuk politik seseorang tuh. Padahal anak muda yang usia 17 itu tadi saya sebutkan angkanya ada 19,8 juta anak muda itu yang mengalami gagal berpikir, mengalami kesulitan mental, tidak bahagia tuh. Demikian begitu banyak soal tuh. Setiap malam ada 20 juta keluarga tidur dengan kelaparan. Jadi tontonan itu buat apa sebetulnya? Ini saya kasih kisi-kisi aja buat timnya atau pasangan Ganjar untuk lakukan counter attack itu di tingkat isu itu. Hanya itu. Kalau nebeng isu soal memanfaatkan isu dari Solo lalu ke Surabaya lalu Bandung Jakarta balik lagi ke Solo, itu isu yang nggak akan dimakan. Itu isu basi buat timnya Ganjar. Jadi pastikan aja bahwa isu sepak bola ini akan disantap habis-habisan oleh timnya Ganjar dan Prabowo. Oke, kalau begitu Bung Rogi, ini menarik di satu lagi bahwa
ketika disampaikan ada counter attack yang lain yang bagus untuk dilakukan, persoalan stunting dan sebagainya. Dan kita lihat dengar sendiri bahwa kubunya Prabowo Gibran justru menawarkan susu dan susu gratis itu. Itu gimana tuh Bung Rocky? Oke. Hujan tadi di luar. Ya, Iya memang itu bagian dari upaya untuk ya itu susu, tapi itu susu selama musim kompetisi aja kan. Yang kita maksud susu yang didesain oleh negara untuk menghasilkan potential player kan itu intinya kan. Jadi kalau itu susu untuk memancing orang datang atau dapat oleh-oleh itu di goodie bag itu buat apa? Jadi tetap ini event yang secara parsial kita lihat event politik. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya kalaupun dia bukan di tahun politik tetap kalkulasinya adalah apa perencanaan negara untuk menghasilkan pemain-pemain yang punya otak dan punya akal. Itu intinya kan. Dan itu yang saya sebutkan tadi, trade off-nya di dalam APBN itu tidak memungkinkan kita membayangkan. Jadi kalau kalau kita bikin semacam kajian eksponensial, U17 itu hiburan atau upaya untuk menciptakan kader. Pasti sekedar hiburan. Pertanyaan berikut, hiburan yang membahagiakan siapa itu? Yang membahagiakan mereka yang dibujuk untuk nonton di situ demi tampilnya 2-3 orang yang adalah tokoh politik. Cuman itu intinya tuh, nggak ada soal lain di situ tuh. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky sudah memberikan Oke. yang sangat bagus tadi, baik untuk terutama untuk Pak Ganjar ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud diberikan masukan sangat luar biasa. Dan tentu dikaitkan juga dengan pernyataan Bung Rocky kemarin ketika membedakan antara pernyataan Bung Karno yang mengatakan berikan 10 pemuda akan kuguncang dunia, dan yang satu lagi saya kirim 1 pemuda untuk kujadikan wapres. Kan Bung? Ya, itu yang pemuda yang dimaksud itu. Dia akan nunggu untuk di pinggir lapangan untuk bawa bendera Victory Lap gitu kan. Dan itu bendera partai pasti akan diusung di situ kan. Jadi dari awal kita deteksi bahwa ini bukan satu perencanaan sistematis untuk menghasilkan player dengan energi baru tuh. Yang kita proyeksikan misalnya 5 tahun ke depan itu udah berhasil itu. Lalu generasi berikutnya U17 juga ada kurikulum yang kontinu itu nggak mungkin karena ini memang satu event yang dipersiapkan dengan sangat taktis untuk menghasilkan sensasi kan itu dasarnya tuh, dan kita nggak bisa bayangkan bahwa ada semacam profesionalisme atau kejujuran dan dari calon-calon cawapres atau presiden cawapres ini untuk menyebutkan dengan tega bahwa ini bukan soal politik, ini soal pembinaan gitu, nggak mungkin tuh karena di dalam kepala mereka yang lebih penting adalah sensasi hubungan antara siapa yang sukses di situ dan tim di belakangnya tuh, dan itu akan dipromosikan nanti. Semua TV akan disewa untuk mempromosikan satu pasangan capres dan cawapres. Taruhan sama saya bahwa semua TV akan disewa untuk bahkan kameranya udah diarahkan tuh, itu bendera sana ya menit ke-10 yang sana, ini hari ketiga yang sini, apalagi kalau finalnya di Solo tuh itu udah pasti terjadi tuh. Jadi sebetulnya sensasi itu yang kita sebut sebagai apa namanya ya bukan fata morgana aja tapi fantasmagoria gitu. Jadi keceriaan yang difantastiskan itu. Tapi yang kedua kita mungkin boleh juga memberi semacam semangat supaya ya ada fairness di situ, dan kalau soal nasionalisme kan ya nggak penting-penting amat lah sekarang kan. Kan dulu Pep Guardiola juga orang Spanyol melatih Bayern Munchen dan Bayern Munchen kalah sama Real Madrid. Bagi dia nggak ada soal itu kan. Itu bukan soal nasionalisme tapi soal pendidikan dan kapasitas tuh. Jadi saya kira itu. Jadi kita ingin jangan sampai ada seorang pemuda mengklaim lagi bahwa U17 itu adalah hasil perencanaan beliau kan. Kan ini bahayanya tuh. Kita tahu Erick Thohir mondar-mandir ke Solo dulu untuk membujuk Gibran supaya nggak perlu nyalon jadi cawapres misalnya dengan segala macam cara. Tapi akhirnya Erick Thohir tersingkir juga tuh. Kenapa? Karena kekuatan dinasti bahkan bisa masuk ke dalam wilayah sepak bola. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Rocky atas closing ideas-nya. Kita Oke. nilai-nilai yang saya kira bermanfaat untuk pencerdasan kita semua secara fundamental. Sekali lagi dengan berakhirnya closing ideas dari Bung Rocky, berakhir pula ILT kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di ILT yang berikutnya dengan suasana yang jauh lebih baik. Terima kasih semuanya, Bung Rocky, Bung Toel. Oke, saya Bung Toel dan Bung Haris Asrar yang sedang siap-siap menulis pledoi
bukan untuk pertandingan bola, tapi untuk pertandingan rugby hari Senin. Semoga pertandingan keadilan. Yes. Terima kasih semua. Oke, baik. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.